Debat kedua antar calon presiden sudah berlangsung pada malam kemarin. Berbeda dengan debat pertama, atmosfer debat kali ini terasa dinamis dan lebih panas. Saling kritik dan saling balas argumen terlontar dari ketiga calon presiden. Debat kedua capres berlangsung panas. Masing-masing paslon berlomba utarakan pendapat mengenai tema yang disajikan, yakni hankam, hubungan internasional dan geopolitik. Salah satu topik yang menjadi perdebatan diantaranya ialah pembelian pesawat bekas antara capres nomor urut 1 Anies Baswedan dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Gunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Data-data yang Bapak ungkapkan masalah pesawat bekas, ya, saya ingatkan Bung Karno waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas. Pak Ganjar, Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selam, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Ya, jadi kita juga masih pakai banyak sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Ya. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat flying hours. Ya. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Ya. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. Sementara dalam visi misi soal pertahanan, Prabowo menyinggung ada pihak yang asal bicara tanpa data, sehingga tidak objektif. Prabowo meyakini dengan pertahanan yang kuat Indonesia akan dihormati. Menurut Prabowo, tanpa kekuatan militer, sebuah bangsa akan mudah ditindas seperti yang terjadi di Gaza kini. Sedangkan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyebutkan pertahanan Indonesia harus masuk pada wilayah 5.0, di mana anggaran Kementerian Pertahanan Kemenhan idealnya 1-2% dari produk domestik bruto atau PDB. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Kita harus kuat. Terima kasih. Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Di akhir sesi debat, para capres pun mengungkapkan hasil dari debat kedua ini. Mulai dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pentingnya transparansi.
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mengungkapkan banyaknya kekeliruan data yang disebut paslon lain. Dan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang meminta agar debat ini menjadi preferensi rakyat untuk memilih. Lalu, siapakah menurut publik paling unggul di debat kedua Capres ini? Tim Liputan, Kompas TV. Anies Baswedan mempertanyakan standar ganda masalah etik kepada Prabowo Subianto yang terjadi di lingkarannya. Namun Prabowo menilai pernyataan Anies menyesatkan dan Capres nomor urut 1 itu tidak pantas berbicara soal etik. Dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan Indonesia harus berperan aktif di forum internasional, tidak cukup hanya hadir dan menjadi penonton. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyatakan Anies hanya sekedar omon-omon karena Indonesia tidak bisa menyuarakan agenda internasional bila dipandang sebelah mata oleh negara lain. Seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Ali Sastroamidjojo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Prabowo Subianto mengatakan keterbukaan informasi bidang pertahanan tidak semua dapat diungkap. Namun Anies menyatakan inilah forum bagi Prabowo untuk mengklarifikasi semuanya, termasuk lahan yang dikuasainya. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita,
semua masalah kita buka di depan umum. Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Rahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto usai debat. Menurut Anies, dia tidak melihat Prabowo, sedangkan Prabowo menyebut Anies tidak mendatanginya karena ia sebagai senior. Sesudah selesai saya mencari. Inilah momen di akhir debat saat Anies dan Prabowo tidak bersalaman. Keduanya hanya bersalaman dengan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Anies dan Prabowo pun mengungkapkan alasannya masing-masing. Datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya. Oke, terima kasih. Sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih.